Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita awali apa kabar Indonesia malam dengan informasi pertama. Pemirsa, 2 gudang mebel di Surabaya mengalami kebakaran hebat. 20 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api membumbung tinggi dengan cepat hingga menghanguskan 2 gudang mebel di kawasan pergudangan Benowo, Kota Surabaya. Satu gudang berisi mebel yang terbuat dari plastik. Api dengan cepat merembet ke gudang yang berada di sebelahnya yang berisi besi dan tumpukan kayu. Petugas pun membuat lubang guna menjinakkan api agar tak merembet dan memperluas dampak kebakaran. Lokasi kebakaran yang jauh dari sumber air membuat petugas kesulitan mencari ketersediaan air untuk memadamkan api. Sedikitnya ada 20 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian. Nanti cari untuk satpam karena untuk sebelahnya kita belum buka, yang B8 ini belum buka. Diduga akibat korsleting listrik sebuah rumah berlantai 4 di Gang Silaturahmi, Palmerah, Jakarta Barat terbakar pada Sabtu sore. Satu orang penghuni rumah harus dievakuasi usai mengalami luka bakar hampir di sekujur tubuh. Dari rekaman video milik warga, tampak kobaran api disertai kepulan asap muncul dari salah satu rumah berlantai 4 di Gang Silaturahmi, Palmerah, Jakarta Barat. Banyaknya material yang terbuat dari plastik dan kain membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan satu ruangan di lantai 4. Menurut keterangan saksi, mata api pertama kali muncul secara tiba-tiba dari lantai 4 rumah yang dijadikan tempat akuarium ikan hias. Saat itu penghuni rumah yang tengah berada di lantai 4 berupaya menyelamatkan diri, namun api yang sudah membesar membuat dirinya terpaksa harus menerobos kobaran api. Akibatnya penghuni rumah mengalami luka bakar hampir di sekujur tubuh hingga harus dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada stop kontak mesin akuarium. Api berhasil dipadamkan oleh warga dengan menggunakan alat pemadam api ringan. Kasus kebakaran ini tengah ditangani oleh Kepolisian Sektor Palmerah, Jakarta Barat. Memasuki hari kelima kebakaran, tim gabungan masih berupaya memadamkan titik api di dalam timbunan sampah di tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatiwaringin, Tangerang, Banten. Luas area terdampak kebakaran kini mencapai sekitar 13 hingga 15 hektar dari total luas TPA sekitar 30 hektar. Luasnya kebakaran dipicu oleh cuaca panas, hembusan angin kencang, serta kandungan gas metana yang membuat api terus muncul dari timbunan sampah. Pemadaman pun dilakukan melalui jalur darat, serta waterbombing dari udara. Pemerintah memastikan proses pemadaman dan penanganan dampak kebakaran masih terus dilakukan. Selain itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono hari ini meninjau lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin untuk memantau proses pemadaman api sekaligus melihat dampak kebakaran terhadap lingkungan dan juga warga sekitar. Sejumlah warga berbondong-bondong ke tengah sawah demi menyaksikan 2 helikopter waterbombing yang melakukan pemadam kebakaran TPA Jatiwaringin di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten melalui jalur udara.
Momen unik ini terjadi pada hari keempat kebakaran tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatiwaringin. Dari anak-anak hingga orang dewasa tampak berkumpul di tengah hamparan sawah yang berada tak jauh dari TPA Jatiwaringin yang terbakar. Sejumlah warga mengaku penasaran dengan kebakaran TPA Jatiwaringin sekaligus ingin melihat secara langsung dua helikopter yang tengah melakukan proses pemadaman. Momen ini pun menjadi daya tarik tersendiri bagi warga dengan mengajak serta anak-anak mereka untuk menyaksikan langsung aksi pemadaman melalui helikopter waterbombing. Ya penasaran kan, helikopter mah nggak kayak pesawat gitu. Kan pesawat mah tiap hari lewat, kalau helikopter mah jarang. Ini karena ada musibah aja di sini, makanya ada helikopter. Tapi emangnya di kebakaran ini nggak takut karena jauh mungkin ya? Kalau dari rumah sih nggak kena dampak ya, soalnya larinya arahnya ke Rajek yang kena. Ya, dan untuk mengupdate informasi terkini dari TPA Jatiwaringin Tangerang, Banten, sudah ada rekan kami Vanessa Liu yang akan mengabarkan langsung dari lokasi TPA Jatiwaringin. Selamat malam Vanessa, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini dari sana? Ya, selamat malam Vena, Windy, dan juga pemirsa. Kebakaran yang terjadi di tempat pembuangan akhir Jatiwaringin Kabupaten Tangerang hingga Sabtu hari ini masih belum berhasil untuk dipadamkan sepenuhnya. Memasuki hari kelima masih terlihat kepulan asap dari balik tumpukan sampah di area TPA ini yang memang jika dilihat kobarannya tidak separah atau semasif hari-hari sebelumnya. Namun proses pemadaman hari ini masih difokuskan kepada titik-titik tumpukan api yang berada di lapisan dalam timbunan sampah karena memang bara yang tertutup material ini yang menjadi alasan mengapa api hingga kini masih sulit untuk dipadamkan sepenuhnya. Petugas gabungan dari BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, TNI, Polri, BNPB hingga relawan yang terus bekerja selama 5 hari ini pun masih terus berusaha untuk memadamkan api di TPA Jatiwaringin ini. Dan sejumlah upaya pemadaman juga dilakukan baik melalui jalur darat seperti melalui mobil pemadam, alat berat eskavator sehingga penyemprotan air secara invasif, serta juga dilakukan upaya melalui jalur udara dengan diadakannya 2 helikopter yang akan menurunkan waterbomb untuk berusaha memadamkan api. Sementara juga hingga saat ini pemirsa untuk dari aparat yang bertugas sendiri sudah mulai berhenti untuk melakukan pemadaman karena memang sudah memasuki malam hari dan waktu bagi para petugas untuk beristirahat, sehingga untuk upaya pemadaman sendiri baru akan dilakukan besok pagi lagi sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan untuk saat ini meski secara visual kobaran api di permukaan sudah berkurang, namun tantangan terbesar ini justru berada di bagian bawah timbunan sampah karena bara api yang masih aktif di dalam tumpukan ini menyebabkan asap terus mengepul dari dalam dan keluar hingga sepanjang hari. Kondisi ini juga membuat proses pemadaman membutuhkan waktu lebih lama karena petugas harus membuka timbunan sampah menggunakan alat berat ekskavator untuk dapat memadamkan api hingga lapisan ke paling bawah. Selain mengganggu aktivitas sehari-hari, juga kualitas udara di sekitar lokasi ini turut menurun sehingga masyarakat juga dihimbau untuk membatasi aktivitas di luar rumah dan menghindari area ini jika memang diperlukan. Dan pemerintah daerah bersama instansi terkait juga terus melakukan pemantauan terhadap kondisi lingkungan selama proses pemadaman hingga kini berlangsung. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Tangerang memastikan untuk pelayanan pengangkutan sampah dari seluruh wilayah juga tetap berjalan secara normal, di mana armada pengangkut tetap diarahkan ke area pembuangan yang masih tersedia di dalam TPA agar pelayanan publik ini tidak terganggu. Hingga kini belum dapat dipastikan hingga kapan api masih dapat dipadamkan sepenuhnya, namun petugas di sini masih akan terus berusaha. Demikian Vena dan juga Windy, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Vanessa Liu atas informasinya langsung dari TPA Jatiwaringin, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Gunung Merapi kembali menunjukkan aktivitas vulkanik yang signifikan. Sebuah luncuran awan panas guguran terjadi pada Sabtu 4 Juli 2026 pukul 3:51 WIB.
Berdasarkan data Badan Geologi, awan panas guguran ini memiliki estimasi jarak luncur sejauh 1,7 km. Guguran tercatat dengan amplitudo 32,01 mm dan durasi selama 177,78 detik. Luncuran terpantau mengarah ke sektor barat daya, tepatnya ke arah hulu Kali Boyong dan Kali Kerasak. Sebelumnya, luncuran awan panas juga terjadi pada Jumat pukul 23:07 WIB dengan jarak luncur mencapai 2 km ke arah barat daya. Hingga saat ini, tingkat aktivitas Gunung Merapi masih berada pada status siaga atau level 3. Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta mengimbau agar warga untuk menjauhi daerah potensi bahaya yang sudah direkomendasikan. Gunung Anak Krakatau yang berada di perairan Selat Sunda, Lampung mengalami erupsi dan melontarkan abu vulkanik dengan ketinggian mencapai 200 meter. Erupsi ini menjadi letusan pertama Gunung Anak Krakatau yang tercatat sepanjang 2026 setelah aktivitas erupsi terakhir pada Desember 2024. Petugas mengimbau masyarakat, wisatawan, dan nelayan agar tak mendekati kawasan dalam radius 2 km dari kawah Gunung Anak Krakatau yang saat ini diketahui berstatus level siaga. Kepala Pos Pengamat Gunung Anak Krakatau menjelaskan erupsi yang terjadi masih merupakan bagian dari aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang terus dipantau secara intensif. Petugas juga menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Ada hembusan-hembusan asap lah. Dan untuk mengetahui lebih dalam mengenai adanya aktivitas dari Gunung Anak Krakatau, sudah bersama kami ahli vulkanologi Surono. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Rono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Vindi dan Mbak Vena. Selamat sore juga para pemirsa TV One yang saya hormati. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Pak Rono, ini kita ketahui bahwa ada aktivitas dari Gunung Anak Krakatau. Dalam hal ini apa saja yang perlu diwaspadai oleh masyarakat sekitar, khususnya mungkin di hari libur ini ada beberapa wisatawan juga yang berada di sekitar area, Pak Rono? Sebetulnya Gunung Anak Krakatau kan gunung api muda ya. Dia harus sering meletus untuk membangun tubuhnya supaya besar dan tinggi. Kan? Harus sering meletus. Kalau tidak ya dia tidak akan besar dan tidak akan tinggi. Jadi letusan Gunung Krakatau itu untuk membangun tubuhnya sekali lagi. Lebih banyak jatuh di sekitar puncak dan di tubuh Gunung Krakatau itu sendiri. Jadi andekan para wisatawan tidak naik atau tidak mendarat di Pulau Anak Krakatau, itu baik-baik saja kan. Ya paling tidak dalam radius 3 km lah, jangan mendekat, itu takutnya ada lontaran material. Kalau material pijar malam hari mungkin kelihatan ya, kalau siang hari kan nggak kelihatan ya. Itu material itu panas sekali gitu ya. Jadi saya kira yang paling penting pertama jangan mendarat di Pulau Anak Krakatau atau Pulau Gunung Anak Krakatau, karena letusannya itu materialnya entah yang halus entah yang kerikil sampai ke blok itu jatuhnya di tubuhnya untuk membangun tubuh Gunung Anak Krakatau supaya tinggi dan besar, ya kan? Dan ini gunung api muda, harus sering meletus. Kalau nggak meletus tidak akan pernah tinggi dan tidak akan besar. Jangan sampai mendarat di Gunung Anak Krakatau. Jangan sampai. Dia bisa kena hujan abu ringan atau lebat. Abunya juga panas. Apalagi kena lontaran material pijar itu sangat berbahaya. Baik. Jarak 3 km adalah jarak yang sangat-sangat aman gitu. Oke. Pak Surono, prediksi kondisi seperti ini akan berlangsung berapa lama, Pak? Harusnya dia harus sering meletus ya. Dulu pernah tahun 2006, 2007, Anak Krakatau itu meletus tanpa henti.
hanya jeda hari saja, ya kan? Dan ini tidak aneh ya untuk gunung api yang masih muda seperti anak Krakatau ya. Ibunya kan meletus tahun 1883 ya. Kemudian ini tidak bahaya sebenarnya letusannya selama masyarakat tidak mendarat di Pulau Anak Krakatau dan tidak masuk dalam radius 3 km dari puncak dari titik letusan. Dan kemarin yang terjadi tsunami tanggal 22 Desember 2018 itu bukan letusannya tetapi guguran daripada tubuh Gunung Anak Krakatau yang menimbulkan tsunami. Sekali lagi itu bukan letusan tapi guguran atau longsoran dari tubuh Gunung Anak Krakatau sehingga menimbulkan tsunami. Kalau letusannya tidak berbahaya, yang sangat berbahaya itu adalah jika Gunung Anak Krakatau itu longsor dan mendesak ke air laut, itu bisa menimbulkan tsunami yang terjadi seperti tanggal 22 Desember 2018. Pak Rono, untuk kapal-kapal yang memang melintasi di perairan Selat Sunda ini apa saja yang harus dihimbau kepada para nahkoda? Saya kira nggak masalah ya selama tidak mendekat dalam radius 3 km dari titik letusan, itu tidak masalah ya kan. Bahkan pengalaman saya dulu, saya mengajak ke wartawan TV One juga Mbak Grace Natalie ya, mendekat waktu saat terjadi Anak Krakatau tapi dari satu pulau yang aman agar supaya jangan ditakuti letusan itu ya kan, tapi bisa menjadi suatu tontonan dinamika alam yang memang luar biasa, tidak setiap negara punya, asalkan didekati dalam radius yang aman. Itu bisa menjadi tontonan kan ya kan. Bisa saja dari Banten itu, ayo wisata di Banten kami ajak nonton letusan Gunung Anak Krakatau dalam radius yang aman sekitar 3 km dari titik letusan lah. Nggak masalah itu menjadi tontonan. Tidak setiap negara mempunyai dan tidak setiap daerah di Indonesia mempunyai seperti aktivitas Gunung Anak Krakatau yang harus sering meletus agar supaya tubuhnya menjadi besar dan tinggi. Gitu. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Surono, ahli Sama-sama, vulkanologi selamat atas sore waktunya bertugas Mbak Vindi, di Apa Kabar Mbak Indonesia Vina. Malam. Iya, Selamat terima sore, kasih. semoga sehat para selalu Pak. pemirsa TV One yang saya hormati. Pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Sebuah mobil pickup terguling usai terlibat kecelakaan dengan truk box di Jalan Raya Ngawi, arah menuju Madiun, Jawa Timur. Kepulan asap tebal terjadi sesaat setelah insiden kecelakaan antara mobil pickup dengan truk box di Jalan Raya Ngawi, Madiun, tepatnya di Desa Karangmalang, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi. Mobil pickup tanpa muatan ini juga terguling dan melintang di badan jalan. Beruntung sopir pickup selamat dan bisa keluar dibantu dengan warga sekitar. Peristiwa bermula saat mobil pickup melaju dari Rangawi menuju Karangjati dengan kecepatan tinggi. Saat hendak mendahului kendaraan di depannya, mobil pickup menabrak truk box yang melaju dari arah berlawanan. Akibat dari kecelakaan ini, sopir mobil pickup mengalami luka setelah sebelumnya terjepit kabin yang ringsek. Korban luka kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Widodo Ngawi. Aparat kepolisian bersama tim SAR terus menggencarkan pencarian dua Pemirsa, upaya pengejaran terhadap para pelaku penyerangan terhadap polisi Satres Narkoba Polres Katingan, Kalimantan Tengah akhirnya mulai membuahkan hasil. Satu orang terduga pelaku berhasil diamankan saat tengah bersembunyi di sebuah kapal lanting tambang emas liar. Satu orang terduga pelaku penyerangan rombongan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan, Kalimantan Tengah berhasil ditangkap. Pelaku bernama Saldi alias Ateng diringkus tim gabungan Polda Kalimantan Tengah dan Polres Katingan saat bersembunyi di sebuah kapal lanting tambang liar di daerah aliran sungai Katingan.
Ia kemudian digiring ke Polres Katingan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut guna mendalami motif serta mengungkap keterlibatan pelaku lain yang saat ini masih buron. Dapat informasi dari tim yang saya tugaskan untuk pengungkapan perkara ini. Dan informasinya ada mengamankan 1 orang diduga pelaku. Namun demikian saat ini masih dalam pendalaman tim penyidik yang ada di sana. Nanti perkembangan akan saya informasikan. Sebelumnya, penyerangan terhadap rombongan polisi terjadi saat petugas melakukan penggerebekan kasus narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah. Akibat insiden ini, 1 anggota polisi yakni Aibda Yuhdi Perdana Putra dinyatakan gugur, sementara 2 anggota lainnya masih dalam pencarian. Pencarian terhadap 2 anggota yang hilang masih terus dilakukan melalui jalur darat, sungai, dan udara. 2 anggota tersebut diduga sempat melompat ke sungai untuk menyelamatkan diri saat terjadi serangan oleh kelompok peredaran narkoba tersebut. Dari Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Dede Septajaya dan Didi Syahwani, TV One mengabarkan. Aparat kepolisian bersama tim SAR terus menggencarkan pencarian 2 anggota polisi yang hilang usai diserang kelompok pengedar narkoba di Katingan, Kalimantan Tengah. Memasuki hari ketiga pasca penyerangan yang menewaskan Aibda Yuhdi Perdana Putra saat penggerebekan sarang narkoba, polisi dan tim SAR masih melakukan operasi pencarian secara masif. Kapolda Kalimantan Tengah bersama Kepala Basarnas Palangkaraya memimpin patroli udara menggunakan helikopter untuk memantau sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi korban dan pelaku. Sementara itu, personel gabungan juga menyisir aliran sungai menggunakan perahu karet untuk mencari 2 anggota yang masih hilang, yaitu Aibtu Sumarianto dan Bribda Nopandri. Sebelumnya, Aibda Yuhdi Perdana Putra, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan, gugur setelah diserang menggunakan senjata tajam saat memimpin penggerebekan lokasi yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba. Kita akan langsung mengupdate informasi terbaru pemirsa. Sudah terhubung bersama kami ada Dede Septajaya dari Palangkaraya. Selamat malam Dede, kami ingin tahu bagaimana kemudian proses pencarian 2 anggota kepolisian yang hilang ketika penggerebekan terjadi. Ya, dapat saya sampaikan bahwa hingga saat ini ada 2 korban, diduga korban tenggelam. Itu anggota kepolisian dari Polres Katingan. Hingga saat ini ada yang terbaru bahwa warga menemukan 1 jasad mengapung di kawasan Desa Tumbang Lahang. Berbeda desa dari desa awal lokasi penggerebekan yang dilakukan oleh Polres Katingan. Itu untuk sementara informasi yang terupdate yang bisa kami sampaikan. Berapa jauh dari lokasi penemuan hingga titik di mana dilakukannya pencarian? Ya, bisa diulang. Ya, Dede, 1 korban yang kemudian diketahui keberadaannya oleh warga ini jaraknya berada di radius berapa meter? Kita masih belum mendapatkan informasi lebih detail terkait untuk radius jaraknya karena posisi saat ini jasad tersebut yang mengapung tersebut belum dipastikan apakah itu benar itu salah satu anggota dari Polres Katingan. Namun berdasarkan keterangan dari Kapolres Katingan yang setelah kami menghubungi melalui pesan WhatsApp bahwa ada ciri-ciri yang mengarah kepada Bribda Nopandri yang salah satunya dari kedua orang yang hilang, yang dikabarkan hilang tenggelam di sungai sekitar Tumbang Kalemei yang pada saat itu menjadi lokasi awal penggerebekan hingga 2 anggota polisi tersebut kabur dan dinyatakan hilang. Oke, posisi jasad yang sudah ditemukan ini saat ini sudah ada di mana, Dede?
Ya, untuk posisi jasad yang berhasil dievakuasi oleh petugas gabungan bersama warga itu sedang menuju perjalanan menuju ke Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya. Ya, jadi apa saja yang menjadi fokus dari tim gabungan dalam pencarian kemudian? Ya, untuk fokus pencarian sudah disampaikan oleh Kakansar bahwa ada radius 4 km dari hari pencarian kedua hari kemarin, dan hari ini akan ditambah untuk 3 km informasi sementara untuk jarak pencarian di aliran sungai dari Tumbang Kalemei menuju ke sejumlah wilayah lainnya di sekitaran lokasi. Tidak hanya melalui jalur sungai, pencarian juga dilakukan melalui jalur udara menggunakan helikopter yang beberapa hari ini dipimpin langsung oleh Kapolda Kalteng, Irjen Iwan Kurniawan. Dan juga ada pencarian dan juga sekaligus pemburuan terhadap pelaku, itu dilakukan juga melalui jalur darat, dilakukan oleh polisi bersenjata ke kawasan hutan untuk mencari pelaku maupun sekaligus melakukan pencarian terhadap dua korban yang terduga korban yang hilang di kawasan awalnya Desa Tumbang Kalemei. Baik, terima kasih Dede Septa Jaya mengabarkan langsung dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selamat kembali bertugas, selamat malam. Ya pemirsa, kami jeda terlebih saat lagi pembahasannya akan hadir untuk Anda, tetaplah bersama kami. Operasi penangkapan bandar narkotika jenis sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari berujung maut. Seorang anggota Satres Narkoba Polres Katingan ditemukan meninggal dengan luka senjata tajam, sementara 2 rekannya dilaporkan hilang setelah tim kepolisian diserang massa bersenjata. Anggota personil yang gugur yaitu Aibda Yudi Perdana Putra, anggota Satres Narkoba Polres Katingan, sedangkan 2 rekannya sesama anggota Polres Katingan masih hilang, yaitu Aibtu Sumaryanto dan Bribda Nopandri Ramadana. Tangan di atas, tangan di atas. Menurut Kapolres Katingan, AKBP Dodik Hartono, kasus ini berawal dari upaya polisi melakukan penggerebekan di sebuah area peredaran narkoba jenis sabu di Desa Tumbang Kalemei. Hasil penyelidikan menemukan adanya dugaan keterlibatan seorang residivis kasus narkotika. Dan dalam operasi tersebut, polisi berhasil mengamankan salah satu terduga pelaku. Tetapi situasi memanas ketika sejumlah anggota keluarga terduga pelaku melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam. Perlawanan tersebut sontak memicu datangnya warga lain ke lokasi, sehingga situasi menjadi tak terkendali. Seperti diketahui, saat ini Indonesia menghadapi darurat narkoba yang sangat serius. Indonesia tengah digempur pasokan narkoba dari luar negeri.
Jaringan internasional secara masif menyelundupkan barang haram melalui jalur perairan dan pelabuhan tikus, seperti berhasil diungkap BNN menyita barang narkotika seberat 3,37 ton dari jaringan internasional. Lantas apa yang sebenarnya terjadi di lokasi operasi? Bagaimana perkembangan pencarian terhadap 2 anggota Polri yang masih hilang? Kenapa Indonesia menjadi sasaran empuk bandar narkoba internasional, menjadi target pasar dan produsen narkoba? Apa yang sebetulnya terjadi di lokasi dan bagaimana evaluasi dari operasi ini? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda. Di sebelah kanan saya sudah hadir ada Pak Yusuf Warshim dari Kompolnas. Selamat malam. Selamat malam. Pak Yusuf, komisioner dari Kompolnas, sehat ya Pak? Alhamdulillah, sehat terus. Di sebelah Pak Yusuf juga kami hadirkan, ini adalah Kabareskrim tahun 2015-2016 dan juga mantan Kepala BNN, Komjen Purnawirawan Anang Iskandar. Pak Anang, apa kabar? Baik, Mbak. Sehat ya? Sehat-sehat. Oke. Selain 2 narasumber di studio, kami juga sudah terhubung pemirsa bersama dengan Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies. Assalamualaikum, selamat malam Pak Bambang, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat, selamat malam Pak Anang, Mas Yusuf, Persib. Oke, selamat malam. Baik, kita membuka diskusi kita ke yang berpengalaman gitu di BNN dan juga di Bareskrim. Ini Pak Anang ini pernah menjadi Kabareskrim dan juga Kepala BNN Pak Anang. Ya. Kita ingin tahu Pak, Anda melihat kasus ini sebetulnya apa yang terjadi dari sudut pandang Anda dan bagaimana menurut Anda insiden ini? Ya, ini sebuah resiko ya dari penangkapan ala pidana. Artinya digerebek bandar narkotika di suatu lokasi ya kan. Nah, kita tidak tahu lingkungan ini kayak apa lingkungannya. Nah, risikonya dapat perlawanan. Ini adalah cara-cara pidana. Tetapi kalau kita menggunakan cara-cara hukum narkotika, itu di sana penangkapannya itu menggunakan undercover buy, menggunakan control delivery, itu dalam rangka untuk mengungkap perkara narkotika, untuk menangkap bandar narkotika, ya kan, dengan cara memunculkan barang bukti dan menangkap orangnya. Ini memang cara-cara yang diatur dalam undang-undang narkotika. Jadi undercover buy itu kita membeli narkotika kepada bandar narkotika. Nah, itu memang dilegalkan, diatur dalam undang-undang. Ini namanya undercover buy. Istilahnya ya pembelian ya terselubung. Yang kedua caranya yaitu control delivery. Artinya kita kalau mengungkap narkotika, ya kan, itu juga menggunakan control delivery. Dari mana asal narkotika? Setelah kita ketahui tidak langsung kita raid, tidak langsung kita tangkap, tapi diikuti terus supaya kita bisa menangkap jaringan dan barang bukti sejumlah besar. Nah, dua cara ini yang memang diutamakan dalam menangkap perkara peredaran gelap narkotika. Oke. Ya. Tapi ketika Anda dulu menjabat, ini kan kalau bicara soal narkoba ini bukan masalah yang baru ya, tapi untuk lokasi ini kan terjadi di Katingan, di Kalimantan Tengah. Pernahkah terjadi sebelumnya atau di wilayah lain di Kalimantan? Kalau di Katingan di Kalimantan Barat ya, saya dulu sering operasi di Beting ya, Kalimantan Barat. Tapi ini Katingan ini kan daerah baru ini ya. Saya sudah pensiun, jadi 10 tahun yang lalu saya pensiun, jadi saya ini baru muncul yang dari Katingan ini. Jadi saya belum tahu ini kondisinya kayak apa. Tetapi kalau daerah-daerah yang ada di Jakarta, yang terkenal dekat misalnya Kampung Permata yang ada di Jakarta Barat dan kampung apa yang ada di Jakarta di Priok itu memang sudah diindikasi jadi kampung narkotika. Dan ini cara penanggulangannya tidak bisa menggunakan cara-cara pidana. Kalau cara-cara pidana memang saat itu bisa kita lakukan operasi. Tetapi sebulan kemudian muncul lagi, tumbuh lagi. Sampai sekarang permasalahan di Kampung Permata nggak selesai. Karena apa? Karena memang menggunakan cara-cara pidana. Tapi kalau cara-cara yang dianjurkan oleh hukum narkotika itu melalui misalnya community development. Artinya rehabilitasi menjadi fokus untuk para
penyalahgunanya direhabilitasi, pengedarnya ditangkapnya melalui undercover buy, control delivery. Oke, baik. Gitu ceritanya. Ya, saya mau ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, Kompolnas harusnya sudah mendapatkan informasi terbaru ya. Apa sebetulnya yang terjadi di lokasi dan apa yang memicu kejadian ini terjadi? Baik, terima kasih. Jadi informasi sementara yang sudah kami terima masih perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut ya. Yang pasti pertama ini kita turut berduka cita karena ada korban. Salah satunya petugas yang meninggal dunia dan 2 lagi masih dinyatakan hilang, walaupun tadi berita informasi sebelum saya sampai di sini sudah ada informasi ditemukan 1 dalam keadaan meninggal dunia, tapi masih perlu dikonfirmasi ulang. Nah, jadi sementara masih dinyatakan 2 hilang. Yang kedua, ini yang kami terima dalam pantauan Kompolnas ada kegiatan penegakan hukum yang dilakukan oleh Sat Narkoba Polres Katingan Tengah. Nah, di mana penegakan hukum yang dilakukan ini didasarkan oleh adanya laporan informasi yang diterima yang itu perlu dilakukan penyelidikan. Nah, kemudian dilakukanlah penyelidikan. Sasaran yang dituju sudah jelas di Desa Tumbang Kelemai, Kabupaten Katingan Tengah, dan mereka sudah sampai sana. Nah, ketika melakukan penangkapan 1 pelaku yang memang sudah disasar, ditarget, ada perlawanan di dalam rumah. Ada perlawanan di dalam rumah yang kemudian perlawanan itu menggunakan senjata tajam, dalam posisi informasi yang kita terima sementara dalam posisi terancam petugas sehingga harus membentengi diri atas perlawanan itu sehingga terjadi perlawanan juga dari petugas. Nah, kemudian di dalam rumah itu ya mungkin ada perempuan, apakah itu istrinya, histeris. Nah, suara histeris itu menimbulkan kegaduhan warga sehingga terjadilah ada perlawanan dari warga. Namun perlawanan yang kami telah di sini ada menggunakan senjata rakitan. Nah, tentu dari warga itu? Ya, dari desa itu, mengejar, bahkan dengan kendaraan roda 4 juga mengejar. Nah, kemudian di dalam proses menyelamatkan diri petugas itu harus menyeberangi sungai, terjadi kelelahan lah istilahnya begitu, sehingga ada 3 personil, yang 1 itu meninggal, yang 2 masih dinyatakan hilang. Tidak maksimal melakukan upaya penyelamatan dari perlawanan warga itu sehingga kemudian 1 diantaranya kemudian besoknya karena udah dini hari kan meninggal, ditemukan sudah meninggal, 2 tidak ditemukan dan dinyatakan hilang sampai saat ini. Nah, itulah intinya, ini ada upaya penegakan hukum, ada perlawanan di tempat penyelidikan dilakukan, di tempat kejadian perkara itu, dan ada petugas yang meninggal dunia dan dinyatakan hilang. Baik. Ini yang sementara dan kami akan dalami lebih lanjut. Apakah ini kampung narkoba atau bukan? Ya. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Anang tadi, pendekatannya bagaimana? Apakah murni tindak pidana, penegakan hukum tindak pidana yang dilakukan atau tidak? Ini tentu kami turun ke sana. Bareskrim informasinya sudah memberikan asistensi dan Inspektorat Pengawasan Umum juga sudah turun. Kami akan turun memastikan penuntasan kasus narkobanya ini harus tuntas dan jelas dan bagaimana selanjutnya tidak menimbulkan korban. Oke, saya mau ke Pak Bambang. Pak Bambang, ini seperti yang dikatakan oleh Pak Yusuf, ini ada upaya penegakan hukum tapi ternyata di tengah-tengah terjadi perlawanan. Bagaimana dari perspektif Anda? Ya, saya melihatnya secara umum ya. Kalau kita melihat kasus yang di Katingan ini,
ini semacam paradok gitu dibandingkan dengan kasus di Medan beberapa waktu yang lalu ketika seorang emak-emak dan kemudian warga rame-rame melempari batu pada rumah yang diduga salah satu bandar narkoba gitu loh. Sementara di Katingan ini malah warga yang malah yang menyerang kawan-kawan kepolisian yang sedang melakukan upaya penegakan hukum. Di Medan ini warga itu bertindak sebagai co-producer dari keamanan gitu loh. Yang ini tentu merupakan wujud partisipasi masyarakat, tapi di sisi lain juga menunjukkan kekecewaan warga kepada kawan-kawan kepolisian yang tidak segera melakukan tindakan pada yang diduga oleh bandar narkoba gitu, sehingga mereka melakukan tindakan lebih dulu dan akhirnya muncul semacam no viral no action yang seringkali terjadi. Makanya sementara yang ada di Katingan ini merupakan sesuatu yang berbeda gitu. Mengapa itu terjadi ketika warga ini malah justru memproteksi bandar narkoba dan yang lain-lainnya, diantaranya ya karena mungkin ada keterikatan ya, ada social embeddedness, semacam keterikatan sosial yang bisa dari ekonomi, kemudian juga keterikatan patronase misalnya, kemudian juga koersif, juga tidak menutup kemungkinan ada kekuatan-kekuatan lain yang keterikatan-keterikatan secara politik mungkin ataupun kelembagaan, karena selama ini hal-hal seperti itulah yang dibaca oleh masyarakat. Makanya seperti disampaikan oleh Pak Anang sama Mas Yusuf tadi, bagaimana untuk mengatasi ini? Ya harusnya memang tidak hanya sekedar melakukan penegakan hukum saja secara keras, tapi juga harus membangun partisipasi masyarakat dengan memutus keterikatan sosial tadi, tentunya dengan community policing ya, seperti itu. Kalau community policing ini bisa memutus keterikatan secara ekonomi, keterikatan secara kekerabatan yang seringkali terjadi, ya ini harapannya partisipasi masyarakat ini yang akan semakin kuat, sehingga ketika kawan-kawan kepolisian melakukan upaya penegakan hukum ini justru dibantu bukan malah dilawan, seperti itu. Bentar. Saya mau ke Pak Anang. Pak Anang, dengan adanya perlawanan seperti ini, apa bisa dikatakan bahwa pola semakin terorganisir dan semakin berani begitu untuk melawan aparat? Ya, satu sisi memang demikian. Tapi sisi lain pemolisiannya juga harus tepat. Yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang, ya kan? Community policing itu penting untuk daerah-daerah, ya kan? Yang menjadi ya seperti kampung narkotika itu. Ini penting. Jadi pemolisiannya tidak bisa ujuk-ujuk langsung menggunakan penindakan represif. Itu tidak bisa kita. Jadi kita harus membangun situasi agar kalau kita melakukan penindakan itu ada dukungan dari masyarakat. Karena memang selama ini peredaran narkotika itu menguntungkan segala pihak. Jadi pengedarnya juga diuntungkan, penyalahgunanya aman, karena ini yang kecanduan ya, mestinya ini harus dipisah. Tetapi kenyataannya ini ternyata bergabung antara penyalahguna dan pengedar. Nah inilah yang menyebabkan ya kan, masyarakat akhirnya kompak. Ketika dilakukan raid, itu masyarakat ada yang melawan. Itu yang satu lagi. Kalau masyarakatnya itu memberikan kontribusi untuk membantu community policing-nya berjalan, itu saya kira masyarakat justru akan mendukung, meminta kepada aparat untuk dilakukan langkah penegakan hukum. Nah, ini pernah terjadi karena saya suatu saat ditunjuk menjadi project officer ya untuk pengembangan komunitas di Kampung Permata. Itu langkah kita menafikan untuk melakukan penegakan hukum. Jadi selama sekian periode tidak boleh melakukan penangkapan ada di lokasi. Kalau melakukan penangkapan menggunakan teknik control delivery atau menggunakan undercover buy, dan itu ditarik pengedarnya dari komunitas itu supaya tidak ada perlawanan. Setelah kita berhasil ya kan membangun community policing di daerah itu, nah
kita akan mudah mengawasi, mendeteksi kalau ada peredaran narkotika di kampung itu. Ini gambarannya. Oke, dalam operasi tingkat tinggi yang beresiko tinggi seperti kasus ini, apakah evaluasinya ini sudah berjalan dengan lancar, baik itu jumlah personil maupun juga dukungan taktis? Apakah semuanya sudah sesuai standar? Nanti kita akan dalami lagi bersama dengan Pak Yusuf, tapi kami jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda sesaat. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, kita ingin mendalami prosedur dari operasi yang dilakukan di Katingan ini. Apakah jumlah personilnya sudah sesuai standar, kemudian dukungan taktisnya juga sudah sesuai standar, dan berapa lama untuk kemudian merencanakan dan memutuskan untuk melakukan penggerbekan begitu di Katingan ini? Ya, terkait dengan manajemen penyelidikan yang dilakukan dalam peristiwa di penegakan hukum di Katingan ini masih harus kami dalami. Makanya kita berencana akan turun ke sana, kita akan mendalami secara komprehensif gitu. Hanya yang dipastikan sementara ini bahwa Sat Narkoba Polres Katingan itu ingin melakukan penyelidikan berdasarkan laporan informasi yang diterima, tapi person terduga itu sudah ada namanya, dan kejadian perkara itu dia di rumah terduga itu, ya personil yang dikirim ya sekitar 10 orang kalau tidak salah, itu masih kami harus verifikasi ulang. Artinya memang penegakan hukum yang dilakukan. Dan bagaimana perkiraan lingkungan di desa Tumbang Kelemai, di tempat rumah yang akan dituju itu informasi yang kita terima ada gitu, ada perkiraan situasi lingkungan di sana gitu kan, sebelum melakukan upaya katakanlah sampai upaya paksa menangkap itu memang itu diperlukan ada itu perkiraan lingkungan itu ya, gitu. Betul. Sehingga personil yang ditugaskan itu tepat atau tidak, ini bagian dari. Nah, tadi yang menarik dari Pak Anang itu tadi, nah tentu kan ini satuan narkoba, pembina fungsinya itu kan ada Direktorat Narkoba Bareskrim, dan mereka ini kan turun. Gitu ya. Nanti kita akan lihat pendekatan yang dilakukan di Katingan ini, apakah memang murni penegakan hukum tindak pidana. Tidak dimaksud oleh Pak Anang tadi kan ada dua pola ya. Pantauan kami sih di Direktorat Narkoba, Satuan Narkoba sampai dari Bareskrim Polres itu ya sebenarnya paham pola undercover buy dan control delivery itu paham mereka. Apakah itu dilakukan atau tidak? Termasuk yang kita akan dalami apakah desa Kelemai ini kampung narkoba atau bukan, karena ada fakta, informasi menyampaikan fakta perlawanan dengan senjata rakitan. Nah ini kan sementara sudah ditangkap pelaku pembacokan, yang tadi ada tidak pakai pakaian itu telanjang dada itu diduga pelaku pembacokan. Ini kan sudah didalami pasti terkait dengan senjata rakitan itu diperoleh dari mana, apakah itu semuanya warga ada di situ yang tidak tahu menahu karena histeris ikut melakukan pengejaran. Ini bagian dari pendalaman secara komprehensif yang akan kami lakukan, memastikan manajemen penanganannya. Oke, baik. Saya mau ke Pak Bambang. Pak Bambang, menyambung begitu apa yang dikatakan oleh Pak Yusuf tentunya, walaupun masih terus dalam pendalaman, tapi personilnya kurang lebih ada 10 orang yang diterjunkan begitu untuk melakukan penggerbekan di Katingan ini. Melihat dengan kondisi seperti saat ini, apakah
sudah sesuai standar? Evaluasi yang Anda tangkap dari insiden ini sejauh ini seperti apa, Pak Bambang? Penyelidikan yang terpenting itu adalah mitigasi lebih dulu. Bagaimana kondisi geografis, kondisi sosial di lokasi seperti itu. Dalam upaya penegakan hukum terkait dengan peredaran narkoba, ini memang ada kendala-kendala, saya lihat seperti itu. Seperti yang sampaikan Pak Anang tadi, seringkali kan menggunakan undercover seperti itu. Jadi tidak mungkin rame-rame dengan kekuatan penuh seperti itu. Makanya ukuran 10 orang atau lebih itu tidak menjadi patokan ya. Yang lebih penting adalah bagaimana efektivitas dalam upaya penangkapan bandar narkoba ini seperti itu. Makanya saya lebih cenderung menekankan pada bagaimana tadi terkait dengan community policing seperti itu. Karena dengan adanya community policing ini informasi bisa digali lebih dulu, kemudian terkait dengan keterkaitan tadi, ketergantungan sosial tadi, tidak untuk kemungkinan bandar ini juga sudah membangun jaringan di masyarakat. Mereka memberikan bantuan ekonomi, kemudian juga membangun jaringan dengan politik lokal, misalnya juga tidak untuk kemungkinan dengan politik hubungan dengan aparat, sehingga informasi ketika ada informasi terkait dengan penggerbekan ini menyebar dan mereka juga bersiap. Akhirnya ketika anggota yang datang berapa ke sana ini akhirnya dilawan oleh masyarakat. Ke depan ini harus menjadi evaluasi. Jadi terkait dengan upaya pemberantasan narkoba ini jangan hanya sekedar melakukan upaya koersif saja, tetapi yang lebih penting adalah memutus mata rantai ekosistem dari jaringan narkoba, mulai dari bagaimana tindak pidana pencucian uang misalnya, kemudian juga terkait dengan aliran dana dari bandar narkoba, termasuk juga dengan hubungan-hubungan sosial tadi di masyarakat seperti itu. Kalau itu bisa dibangun, tentu kerja kepolisian lebih mudah, dan ini tentunya bukan hanya tugas kepolisian saja, tapi juga stakeholder yang lainnya seperti itu. Pak Anang, silakan direspon sekaligus juga bagaimana Anda melihat prosedur operasi yang sudah berlangsung dari kasus Katingan ini. Apakah ada evaluasi lain yang Anda temukan? Ya, perlu memang dievaluasi. Ya. Yang pertama memang dalam memberantas perkara narkotika. Perkara narkotika itu perlu dipahami ada dua, yaitu penyalahgunaan dan peredaran. Ini cara menanggulangi sangat berbeda ini. Penyalahguna ini harus direhabilitasi, kalau pengedarnya harus represif keras. Yang tadi saya sampaikan bahwa hukum narkotika itu mewajibkan pengedar kalau dihukum bukan hukum pidana, tapi hukum narkotika. Jadi mereka harus dikekang kebebasannya atau dipenjara, ya kan? Dan perampasan hasil kejahatannya, perampasan aset hasil kejahatannya. Ini harus dilakukan setiap menangkap pengedar narkotika. Jangan menggunakan cara-cara pidana. Cara pidana itu hanya bisa didenda. Tapi kalau cara narkotika, hukum narkotika, itu perampasan aset hasil kejahatan dengan pembuktian terbalik di pengadilan. Artinya, kalau kekuatan pengedar dari segi uangannya itu sudah dirampas, maka setelah dia ketangkep, dia pasti tidak berdaya. Tetapi sekarang ini, ya kan banyak tidak dilakukan penerapan tidak pidana pencucian uang. Begitu ditangkap, ya kan, di penjara duitnya diakeh. Nah, dia bisa main-main ini. Nah, inilah permasalahan-permasalahan yang harus diluruskan. Jadi menangani penyalahgunaan narkotika tidak bisa dihukum pidana. Penyalahguna itu harus dihukum berdasarkan undang-undang narkotika. Apa hukumannya? Rehabilitasi. Jadi kasus-kasus orang yang membeli narkotika untuk dikonsumsi tidak bisa ditangani secara pidana. Harus ditangani berdasarkan undang-undang narkotika. Nah, ketika ditangani secara pidana, lapas overkapasitas, timbul permasalahan yang sampai sekarang nggak selesai-selesai. Pak Bambang sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Anang? Sangat sepakat dengan
Pak Anang, ya problem pemberantasan narkoba ini tidak sederhana ya. Harus semua karena ini adalah extraordinary crime, ya semua pihak harus terlibat, tidak hanya kawan-kawan kepolisian saja yang melakukan upaya penindakan gitu loh. Terkait dengan tindak pidana pencucian uang tadi, PPATK juga harus bekerja, terus kemudian juga terkait dengan BNN misalnya juga harus menjadi lembaga yang melindungi whistleblower, pelapor maupun saksi-saksi terkait dengan bandar seperti ini. Jadi jangan sampai kalau kasus cuttingan ini dilawan, jangan sampai juga terjadi kasus seperti di Medan, emak-emak atau warga ini malah menggerebek lokasi yang diduga bandar narkoba, sementara kawan-kawan kepolisian malah terlambat seperti itu. Ya seperti itulah yang harusnya didorong. Kalau tidak, tanpa ada partisipasi masyarakat yang kuat, ya upaya-upaya ini akan semakin berat dan kawan-kawan kepolisian menjadi korban yang seperti di Katingan ini atau di tempat-tempat lain yang dikenal sebagai kampung narkoba seperti itu. Pak Yusuf, apa yang berikutnya akan didorong gitu untuk Kompolnas untuk kemudian mengungkap lebih dalam dan juga lebih besar tentunya kasus-kasus narkoba, termasuk juga apa yang terjadi di Katingan ini? Yang paling penting kan penanganan kasus tindak pidana narkoba itu tuntas dan jelas gitu, dan ya tidak ada korban, itu harapannya. Makanya dari kasus ini bagaimana nanti fakta-fakta yang ada, manajemen penanganannya, polanya yang sudah dilakukan dengan apa yang dimaksud oleh Pak Anang tadi, undercover by control delivery itu sejauh ini maksimal tidak. Tapi yang paling utama kan ini Katingan ini yang harus dilihat terlebih dahulu. Apakah Katingan ini jangka pendeknya baru atau sudah lama gitu. Nah, yang kedua, kami sendiri sangat fokus untuk pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri di dalam pemberantasan tindak pidana narkotika ini, terutama di wilayah-wilayah perbatasan, karena memang pasokannya itu kan pintunya dari sana. Nah, tapi yang penting lagi tadi yang disampaikan oleh Pak Anang, yang sebenarnya tidak rumit ya. Nah, bagaimana Direktorat Narkoba Barreskrim, Satuan Narkoba di Polres itu yang sebenarnya tidak rumit, nah itu asal polanya benar. Itu yang akan kita dorong terkait dengan penegakan hukum tindak pidana narkotika ini. Oke, tentu kita berharap yang terbaik, mudah-mudahan untuk anggota Polri yang belum ditemukan bisa segera ditemukan, termasuk juga upaya untuk memberantas sepenuhnya narkotika yang ada di Indonesia agar tidak terjadi dan tidak terulang lagi. Terima kasih banyak Pak Yusuf, terima kasih Pak Anang, terima kasih juga Pak Bambang sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Semoga semuanya sehat selalu. Selamat malam. Pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Sejedah kami akan hadirkan informasi kasus penganiayaan seorang wanita yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian menuai perhatian luas. Pemirsa, kasus penganiayaan seorang wanita yang dilakukan oknum anggota kepolisian menuai perhatian luas. Pelaku kini sudah ditangkap dan rumah yang diduga menjadi tempat penyekapan dan penganiayaan korban sudah diberi garis polisi. Inilah kediaman Aibtu N, terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan di Desa Kalipucang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yang tampak sudah diberi garis polisi pasca penangkapan terduga pelaku oleh tim bidang Propam Polda Jawa Tengah Kamis malam. Diketahui perkenalan pelaku N dengan korban M terjadi pada tahun 2023 lalu.
Keduanya kemudian menikah siri dan tinggal bersama. Sebelum tinggal di desa Kalipucang, keduanya sempat tinggal di daerah Mejasem, Kabupaten Tegal. Saat tinggal bersama dengan pelaku, korban kerap dicekoki narkotika jenis sabu. Rumah di desa Kalipucang diduga menjadi tempat korban M, wanita 30 tahun warga Cirebon, Jawa Barat disekap, dianiaya, hingga disiram cairan panas bahan pembuat narkotika jenis sabu dari atas tungku. Di dalam panci, pelaku dari korban, panci itu menyala. Setelah menyala terus bilang kepada pihak pelaku, ini ada api. Tidak lama api itu disiramkan kepada pihak korban sehingga mengakibatkan luka bakar 47%. Dari tangan ini habis, tinggal tulang sampai dengan kaki. Sementara itu, Kapolres Tegal Kota AKBP Heru Antariksa Cahya saat dikonfirmasi membenarkan bahwa Aibtu N merupakan anggota Polres Tegal Kota yang berdinas di Polsek Tegal Selatan. Dari Bid Propam atau dari Polda Jawa Tengah, dalam hal ada Bid Propam Polda Jawa Tengah sudah bergerak cepat kemarin menindaklanjuti terhadap oknum anggota Polres Tegal Kota yang berinisial N. Sudah dilakukan pengamanan, kemudian pemeriksaan, dan sudah dilakukan penahanan. Oknum anggota polisi Aibtu N terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap M saat ini telah ditangkap dan ditahan untuk diperiksa intensif tim Bid Propam Polda Jawa Tengah. Sebelumnya, korban M dan tim kuasa hukum menyambangi Mabes Polri pada Kamis sore untuk melaporkan oknum anggota kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana penyiksaan berat, pemaksaan pembuatan narkoba hingga penyekapan yang dialami korban dalam kurun waktu 2,5 tahun. Usai melapor ke Mabes Polri, korban dibawa ke Rumah Sakit Polri guna dilakukan tindakan lanjut visum dan perawatan. Dari Brebes dan Tegal, Jawa Tengah, Trihandoko TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mendalami kasus ini sudah terhubung bersama kami Raden Reza Pramadya yang merupakan kuasa hukum dari korban. Selamat malam, Mas Raden. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Malam, Mbak Windy. Ya. Mas Raden, kami ingin mengetahui sesungguhnya bagaimana latar belakang dan juga awal mula peristiwa terjadinya penyekapan dan penganiayaan terhadap korban, Mas Raden. Ya, jadi awal mula itu korban dikenalkan oleh oleh temannya kepada pelaku di suatu tempat dan terjalinlah hubungan asmara. Pada saat berkomitmen pacaran, pelaku langsung mencekoki narkoba kepada korban terus-menerus dalam keadaan tidak di bawah kendalinya dia. Korban diajak nikah siri oleh pelaku. Nah, dari situ mulai terjadinya tindakan-tindakan penganiayaan dan yang dicekoki narkoba terus-menerus, serta banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan secara asusila. Terus sampai tahun 2025, sekitar tanggal 7 September. Garis besarnya seperti itu, Pak. Ya, Mas Raden, apa yang menjadi pemicu terjadinya penganiayaan terhadap korban? Jadi memang kalau menurut korban, terduga pelaku ini sifatnya temperamen, apalagi setiap habis memakai narkotika tersebut, jadi nggak menentu itu sifatnya. Jadi tiba-tiba pukul, tiba-tiba marah. Jadi itu yang menyebabkan terjadinya penganiayaan yang hampir 2,5 tahun itu. Selama hampir 2,5 tahun itu penganiayaan apa saja yang diterima oleh korban? Jadi penganiayaan itu sangat banyak ya, Mbak. Selain yang sudah pasti sih ancaman, intimidasi, terus juga dipukul, ditendang, didorong,
bahasanya apa sih, dibenturkan ke mana tembok, terus juga digetok pakai gagang pistol, terus mau disetrum pakai apa namanya, ada tongkat panjang di ujungnya ada setrumnya yang dia korban cerita seperti itu. Jadi sangat banyak sih sebetulnya penganiayaan. Mas Raden, benarkah memang menggunakan air keras pelaku ini terhadap korban? Jadi memang apa namanya, air keras itu terjadi di akhir ya, di bulan September 2025. Memang air keras itu bahan dari tabu yang akan dibuat oleh korban, disuruh oleh si pelaku. Jadi itu puncaknya di situ, Mbak. Jadi kita duga itu memang itu air keras. Jadi salah satu bahan pembuat sabu. Mas Raden, mengapa korban lantas pada awal dilakukannya penyekapan dan penganiayaan ini tidak melapor ataupun memberitahu atau memberi kabar kepada pihak keluarga? Iya, itu memang banyak ditanyakan juga. Jadi posisi korban itu memang dalam tekanan yang luar biasa, ancaman untuk disebarkan video-video asusila, video-video dia lagi memakai narkotika segala macam, karena di dalam rumah terduga pelaku itu setiap ruangan itu ada CCTV-nya, Mbak. Dan CCTV itu yang membatasi ruang gerak dari si korban itu sendiri. Karena setiap hari mendapatkan ancaman, intimidasi, jadi akhirnya korban itu pasrah, dia bingung dia mau ngapain gitu kan. Itu yang membuat korban tidak bisa bergerak sama sekali. Mas Raden, bagaimana kondisi dari korban baik itu secara fisik maupun psikis? Jadi sebetulnya secara fisik juga yang saya lihat itu masih belum sembuh ya, karena lukanya itu masih apa bahasanya, masih basah gitu, Mbak. Jadi setiap 2 hari atau 3 hari sekali itu perban itu harus diganti. Sedangkan perban itu hampir dari tangan atas punggung sampai ke kaki setengah badan, karena korban itu menderita luka bakar sekitar 47%. Dan harusnya memang korban itu masih dirawat ya, Mbak. Cuma karena memang tidak semua bisa ditanggung oleh BPJS, jadi kan korban lebih memilih untuk pengobatan mandiri di rumah. Jadi kalau misalkan kita bilang membaik sih masih belum membaik. Kemarin juga kita ke Jakarta itu pakai ambulan, Mbak. Baik. Gitu. Kami doakan bahwa ada titik terang atas peristiwa ini. Terima kasih Mas Raden Reza Pramadya yang merupakan kuasa hukum dari korban. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Apa kabar Indonesia Malam? Sehat selalu. Amin. Pemirsa, 2 buronan kasus dugaan penggelapan dalam jabatan dan penipuan spesialis proyek fiktif berhasil diringkus unit 3 Satreskrim Barreskrim Polri setelah buron sejak Agustus 2025. Pelaku diamankan di 2 lokasi berbeda. Kedua tersangka berinisial JAP dan ADM ditangkap setelah buron selama hampir 1 tahun. Kasus ini mencuat setelah pihak korban mencium adanya kejanggalan dalam laporan keuangan. Modus yang digunakan para pelaku dengan membuat rencana strategis dan proposal event peluncuran produk fiktif. Dengan dokumen palsu tersebut, mereka mengajukan anggaran hingga mencairkan dana besar dari perusahaan. Setelah ditelusuri, event promosi tersebut sama sekali tidak pernah diselenggarakan. Akibatnya, korban mengalami kerugian mencapai 7,2 miliar rupiah. Kini, kedua tersangka beserta barang bukti telah diserahkan ke penyidik Polres Metro Jakarta Barat guna penyelidikan lebih lanjut. Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dugaan penerimaan suap pelepasan hutan produksi terbatas yang menjerat Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Ambi. Sebelum terjaring operasi tangkap tangan dalam kasus suap jabatan, Suhardiman Ambi sempat bertemu Raja Juli Antoni dan menyerahkan sebuah amplop berisi sejumlah uang. Kasus dugaan suap jabatan yang menjerat Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Ambi, merembet ke kasus dugaan korupsi lain berupa dugaan suap pelepasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.
Suhardiman Ambi diduga pemotong pendapatan para petani yang tergabung dalam koperasi unit desa. KPK pun membuka peluang memeriksa Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni lantaran kebijakan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas sepenuhnya merupakan otoritas Kementerian Kehutanan. Sebelum terjaring OTT, Suhardiman Ambi menyerahkan amplop berisi sejumlah uang meski akhirnya Raja Juli mengaku telah mengembalikannya. KPK menilai pengembalian uang yang dimaksud tidak menghapus pidana. Namun sejauh mana hal itu menjadi sebuah fakta pidana masih didalami penyidik. Itu ada pertemuan ya. Di Bupati memang ada pertemuan-pertemuan ke Kementerian Kehutanan. Untuk isi pertemuannya dan tadi ada amplop atau tidak itu yang akan didalami oleh penyidik nantinya. Pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh penyidik. Sebelumnya Raja Juli Antoni mengaku adanya pertemuan dengan Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Ambi, yang sempat meninggalkan amplop. Namun amplop berisi uang tersebut dikembalikan 10 hari kemudian atau 17 hari sebelum Suhardiman Ambi terjaring OTT KPK dalam kasus suap jabatan. Klarifikasi pertama saya bahwa benar tanggal 2 Juni 2026 ada audiensi Bupati Kuansing di kantor ini. Audiensi itu ternyata Bapak Bupati Kuansing meninggalkan amplop yang ditutup dengan map ya. Dan ketika beliau pergi, saya baru sadar dan saya langsung meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, TV One mengabarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin dan mantan tim suksesnya pada Pilkada 2024 lalu Yakub Abdal Al-Mu'arif sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pekerjaan di lingkungan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Syah Afandin diduga menerima uang suap 1,2 miliar rupiah dari 85 paket proyek di 2 satuan kerja pemerintah Kabupaten Langkat. Usai menjalani pemeriksaan secara intensif, Bupati Langkat Syah Afandin digiring keluar gedung Merah Putih KPK mengenakan rompi tahanan Sabtu dini hari. Syah Afandin ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan tim suksesnya pada Pilkada 2024 lalu, Yakub Abdal Al-Mu'arif, terkait kasus dugaan korupsi berupa suap proyek pekerjaan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Sebelumnya, Syah Afandin dan Yakub terjaring operasi tangkap tangan bersama 5 orang lain usai menghadiri acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI. Praktik suap ini terjadi ketika Yakub Abdal Al-Mu'arif mendapat paket pekerjaan proyek di Dinas Pendidikan senilai 9,5 miliar rupiah dan di Dinas Permukiman senilai 784 juta rupiah melalui metode pengadaan langsung. Selain suap proyek, KPK juga menemukan adanya dugaan Syah Afandi menerima gratifikasi sebesar 3,5 miliar rupiah dari mutasi jabatan di Dinas Pendidikan serta Camat Kabupaten Langkat. SAF selaku Bupati Langkat periode 2025-2030 atas pekerjaan yang diberikan kepada YKB meminta fee 10% dari setiap proyek di Dinas Pendidikan dan 17% dari proyek di Sperkim. KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya, yaitu penerimaan gratifikasi oleh saudara SAF dengan total sekurang-kurangnya 3,5 miliar. KPK menjaring 7 orang dalam OTT yang digelar di 3 lokasi, yaitu di Kabupaten Langkat,
Kota Binjai, dan Kota Medan, Sumatera Utara. Untuk kepentingan penyidikan, Syah Afandi ditahan di rutan Gedung Merah Putih KPK, sementara Yakub Abdal Al-Mu'arif ditahan di Polresta Medan. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, TV One mengabarkan. Pasca diperiksanya Bupati Langkat Syah Afandi, Wakil Bupati Langkat Tio Rita Boru Surbakti mengajak warga Langkat untuk sama-sama berdoa pasca kasus OTT yang melibatkan Bupati Langkat terkait fee proyek hingga ratusan juta rupiah. Wakil Bupati Langkat Tio Rita Boru Surbakti menangis saat ditanya sejumlah awak media soal penangkapan Bupati Langkat beserta 6 orang lainnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Wakil Bupati Langkat mengatakan bahwa penangkapan Bupati Langkat sangat mengejutkan dan tidak menduga adanya keterlibatan Syah Afandi dalam proyek tersebut. Juru bicara KPK juga telah mengeluarkan pernyataan bahwa Bupati Langkat sudah diamankan dengan 6 orang lainnya yang merupakan ASN dan pihak swasta. Aksi perkelahian 3 orang pria di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan viral di media sosial sesaat lagi. Masih bersama kami, pemirsa, aksi perkelahian 3 orang pria di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan viral di media sosial. Perkelahian 2 lawan 1 dengan menggunakan senjata tajam ini mengakibatkan 1 orang tewas di tempat dan 1 orang mengalami luka bacok. Seperti inilah pemirsa aksi perkelahian antara 3 pria yang menggunakan senjata tajam. Terlihat ketiganya saling serang dengan menggunakan golok di depan pos pol di Desa Seri Gunung, Kecamatan Sungai Lilin, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Seorang korban yang dikeroyok tewas di tempat dengan luka bacok di bagian leher. Sementara 1 orang lainnya mengalami luka bacok dan harus dilarikan ke RSUD Sungai Lilin. Diduga motif perkelahian karena dendam. Aparat kepolisian, Polsek Sungai Lilin dan Polres Musi Banyuasin langsung melakukan olah TKP serta memburu pelaku pembacokan yang menyebabkan 1 korban tewas. Gara-gara undangan pesta hitanan, seorang warga di Desa Negeri Agung, Lampung Timur tewas ditembak tetangganya sendiri menggunakan senjata api rakitan. Salah seorang saksi mengaku perselisihan terjadi saat pelaku menanyakan perkembangan undangan hitanan anaknya yang dititipkan kepada korban untuk disebarkan kepada warga tetangga desa. Korban yang tidak bisa membaca akhirnya berinisiatif untuk menitipkan undangan tersebut kepada rekannya. Merasa tak dihargai, pelaku yang emosi langsung mencabut senjata api dan menembak korban di bagian kepala. Usai mendapat laporan warga, anggota Polres Lampung Timur dan Polsek Gunung Pelindung langsung menuju tempat kejadian perkara untuk melakukan olah TKP. Polres Lampung Timur masih memburu pelaku yang melarikan diri usai kejadian. Polisi juga terus menyelidiki kasus tersebut untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa. Setelah sempat melarikan diri, pelaku penembakan yang menewaskan seorang warga di Lampung Timur akhirnya menyerahkan diri. Polisi turut mengamankan sepucuk senjata api rakitan yang diduga digunakan oleh tersangka untuk menghabisi nyawa korban. Dari video yang beredar di media sosial, pelaku mengaku menyerahkan diri lantaran takut ditindak tegas oleh pihak kepolisian. Peristiwa penembakan berawal saat pelaku menanyakan perkembangan undangan hitanan anaknya yang dititipkan kepada korban untuk disebarkan kepada warga tetangga desa.
korban yang tidak bisa membaca berinisiatif untuk menitipkan undangan tersebut kepada rekannya. Merasa tak dihargai, pelaku yang emosi langsung mencabut senjata api dan menembak korban di bagian kepala. Tersangka merupakan seorang residivis yang sudah beberapa kali keluar masuk penjara. Saat ini pelaku diamankan di Mapolres Lampung Timur. Polisi masih mendalami motif dari pembunuhan tersebut. Dua orang remaja asal Desa Kerinjing, Kecamatan Watu Malang, Wonosobo, Jawa Tengah dilaporkan hilang di kawasan Gunung Bismo. Kedua korban diketahui naik ke gunung tersebut sejak Selasa siang, namun hingga Jumat petang tak kunjung kembali. Kedua korban diketahui bernama Arifin Nur Rahmat berusia 18 tahun serta Yufaidin berusia 15 tahun. Berdasarkan laporan, kedua anak tersebut pergi meninggalkan rumah pada Selasa siang. Keduanya berjalan naik menuju Gunung Bismo melalui jalur Dusun Rejosari, Desa Kerinjing. Tim relawan gabungan yang menerima laporan tersebut langsung membuka posko darurat serta menerjunkan sejumlah personel ke lokasi. Dalam proses pencarian ini, tim dibagi menjadi 7 satuan reconnaissance unit atau RSRU guna menyisir titik-titik yang diduga menjadi lokasi terakhir korban. Hingga kini proses penyisiran masih terus diupayakan di tengah medan Gunung Bismo yang terjal. Sementara itu, pihak kepolisian dan relawan juga mengimbau kepada masyarakat serta pendaki yang mengetahui keberadaan kedua korban agar segera melapor ke posko terdekat. Satres Narkoba Polres Serang membongkar peredaran narkotika jenis cairan sintetis lintas provinsi. Seorang bandar ditangkap di Bogor, Jawa Barat dengan barang bukti ratusan botol cairan sintetis siap edar. Rekaman CCTV di sebuah jasa pengiriman di Kabupaten Bogor merekam aksi terduga pelaku saat mengirimkan paket berisi cairan narkotika sintetis ke wilayah Kabupaten Serang. Berdasarkan laporan adanya paket mencurigakan, Satres Narkoba Polres Serang melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap NS di rumah kosnya di Bogor pada 29 Juni 2026. Hasil penyelidikan menunjukkan pelaku merupakan bandar jaringan peredaran narkotika jenis cairan sintetis spray lintas provinsi yang memasarkan secara online. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 80 botol kecil dan 81 botol besar berisi cairan narkotika sintetis siap edar, serta 28 bungkus bibit narkoba sintetis dengan berat bruto 280 gram. Pelaku beserta seluruh barang bukti diamankan di Mapolres Serang. Pelaku dijerat pasal tentang narkotika dengan hukuman lebih dari 15 tahun penjara. Polisi menangkap 4 orang terduga pelaku penyembelih hewan tapir yang ditemukan terdampar di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Mesuji, Lampung. Video kemunculan hewan tapir ini awalnya viral di media sosial setelah terekam kamera warga saat terdampar di Jalan Lintas Timur Sumatera, Kabupaten Mesuji, Lampung. Kehadiran satwa dilindungi itu membuat heboh pengguna jalan dan warga di sekitar lokasi. Ironisnya, tak lama setelah video itu beredar dan viral di media sosial, hewan tapir tersebut telah menjadi bangkai dengan kepala terpisah dari tubuhnya. Sementara bagian tubuh lainnya sudah dipotong-potong dan dikonsumsi. Polisi berhasil menangkap 4 orang terduga pelaku penyembelihan, yaitu Ketut Suwarne, Wayan Supatre, Tri Suharyanto, dan Made Putra. Keempatnya warga register 45 Kabupaten Mesuji. Dari pemeriksaan sementara, masing-masing pelaku memiliki peran yang berbeda, mulai dari mengejar, membunuh, memotong tubuh tapir, hingga membagikan dagingnya kepada masyarakat. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga menyita potongan tubuh tapir, golok, 1 pucuk tombak, serta daging tapir yang sudah diolah menjadi rica-rica. 2 orang lain yang diduga terlibat masih dalam pengejaran petugas.
Kami masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Satgas Damai Kartens 2026 terus mendalami kasus penembakan yang menewaskan seorang pilot warga negara Amerika Serikat. Korban, seorang pilot bernama Nicholas F. Gosselin, tewas setelah pesawat yang diterbangkannya dibakar oleh orang tidak dikenal di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Pilot pesawat PT Associated Mission Aviation atau AMA, Kapten Nicholas F. Gosselin, warga negara Amerika Serikat, berhasil dievakuasi oleh personel TNI pada Jumat pagi dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Jayapura untuk menjalani visum. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tim medis menyatakan tidak diperlukan proses otopsi. Hal ini dikarenakan luka yang dialami korban sudah dapat menjelaskan penyebab pasti kematiannya. Kenapa tidak lakukan otopsi? Karena setelah tadi kita lihat secara awal bahwasannya tidak dibutuhkan atau tidak sangat diperlukan untuk dilakukan otopsi karena melihat luka korban atau jenazah ini secara kasat mata kita sudah dapat menyimpulkan. Sementara itu, Kepala Rumah Sakit Bayangkara Jayapura, Kombes Pol Dr. Romi Sebastian menjelaskan, pilot berusia 29 tahun itu mengalami luka tembak masuk pada pipi kiri yang menembus hingga keluar melalui telinga kanan. Pemeriksaan ini dilakukan melalui visum luar yang didukung oleh pemeriksaan radiologi atau X-ray. Kemungkinan dia ini dipukul dulu setelah dia tidak sadar. Ini hanya satu yang kita tahu tembakannya di sini, yang ditemukan. Kemudian titik keluarnya di telinga sini, daerah telinga. Luka masuk lain tidak ada. Jadi kenapa kita bisa melihat itu luka tempel? Karena di sekitar leher ini ada bercak mesiu. Jadi jelas sekali langsung keluar dari telinga. Itu. Hingga saat ini Satgas Operasi Damai Kartens bersama aparat gabungan masih melakukan penyelidikan mendalam terkait siapa pelaku dan apa motif di balik penyerangan keji ini. Pesawat milik PT AMA yang dibakar tersebut selama ini dikenal sebagai armada yang melayani penerbangan misi kemanusiaan serta pelayanan keagamaan di wilayah pedalaman Papua. Dari Jayapura, Papua, Hendy Indrajaya, TV One mengabarkan. Terduga pelaku intimidasi dan kekerasan verbal terhadap Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau Dr. Ica bertambah 1. Total terduga pelaku menjadi 4 orang. Satu terduga pelaku baru seorang ASN Dinas Peternakan yang merupakan istri salah satu anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Terduga pelaku tindak intimidasi dan kekerasan verbal terhadap Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau Dr. Ica yang semula berjumlah 3 orang kini bertambah 1 orang. Total terduga pelaku intimidasi kini berjumlah 4 orang. Tambahan baru, 1 terduga pelaku merupakan seorang ASN di lingkup Dinas Peternakan Kabupaten Timur Tengah Utara yang juga merupakan istri dari salah satu anggota DPRD Timur Tengah Utara. Soal penambahan terduga pelaku disampaikan Paman Dr. Ica sekaligus kuasa hukum keluarga Victor Manbait saat membuat laporan ke Mapolda Nusa Tenggara Timur. Setelah dilakukan kajian, mencermati fakta-fakta peristiwa dan juga yang ada oleh almarhum Dr. Ica melalui orang tuanya, ternyata ada 4 orang yang kami laporkan, itu semua adalah pejabat publik. 3-nya adalah pejabat publik dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, dan 1-nya pejabat publik adalah dokter hewan ASN pada Dinas Peternakan
Kabupaten Timur Tengah Utara. Pihak keluarga Dr. Ica Pakainoni telah melaporkan kasus dugaan intimidasi dan kekerasan verbal yang dialami almarhum Dr. Ica ke Mapolda Nusa Tenggara Timur hari Jumat kemarin. Upaya ini dilakukan pihak keluarga demi keadilan bagi Dr. Ica yang mengalami intimidasi perundungan saat menangani pasien di ruang IGD Rumah Sakit Leona. Karena peristiwa tersebut diduga kuat menjadi pemicu trauma berat dan depresi, sehingga Dr. Ica nekat mengakhiri hidupnya sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Fritz Floris, TV One mengabarkan. Rekonstruksi penyekapan dan penganiayaan dengan tersangka Taufik Hidayat digelar di Mapolda Jawa Barat pada Kamis lalu. Fakta baru penyekapan dan penganiayaan berat yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat terhadap kekasihnya Yuvita Tri Rezeki terungkap. Dalam rekonstruksi yang digelar di Gedung Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Jabar pada Kamis 2 Juli 2026, sebanyak 21 adegan penganiayaan korban diperagakan oleh tersangka Taufik Hidayat, mulai dari TKP 2 dan kekerasan berat di TKP 3, 5, dan 6 hingga akibat penganiayaan korban mengalami kebutaan. Dari 6 TKP yang kami rekonstruksikan dan kita sudah sepakati bersama, yang kita rekonstruksikan adalah 3 TKP. 3 TKP itulah yang menjadi sentral poin penting terjadinya penganiayaan dan penyekapan. Kalau TKP 1 dan 2 memang terjadi, 1 belum, yang kedua masih ya penganiayaan ringan tampak-tampak gitu aja lah. Tapi mulai TKP 3, 5, dan 6 di situ mulai terjadi penganiayaan berat. Kalau TKP 3 itu sudah mulai terjadi penyekapan sampai TKP terakhir di TKP 6. Dalam rekonstruksi itu juga terungkap, tersangka Taufik Hidayat menyiksa korban dengan menggunakan sejumlah barang bukti. Di antaranya helm, meja besi portable, korek api menyerupai pistol, dan golok. Penyiksaan demi penyiksaan tersebut membuat korban tidak dapat berjalan. Akibat cemburu berlebihan dan pengaruh alkohol membuat Taufik Hidayat gelap mata dan keji membuat kekasihnya tidak berdaya. Rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan di Mapolda Jawa Barat turut dihadiri Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Hasil rekonstruksi akan menjadi bahan evaluasi guna memastikan seluruh unsur pidana dan alat bukti telah terpenuhi. Pihak Kejati Jabar menyebut akan segera berkoordinasi dengan penyidik Polda Jabar untuk menyempurnakan berkas perkara. Setelah rekonstruksi juga kami masih diskusi juga dengan teman-teman penyidik. Saya harap barangkali dalam tidak waktu yang lama penyidikan ini bisa kemudian dilanjutkan dengan pengiriman berkas tahap 1 kepada kami. Dalam rekonstruksi yang digelar Kamis kemarin, keluarga korban Yuvita Tri Rezeki, ayah, kakak, dan adik korban turut menyaksikan adegan-adegan penganiayaan yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Kakak korban Afif Sandi tidak kuat menahan emosi menyaksikan bagaimana tersangka memperlakukan adik kesayangannya. Ia bahkan mempertanyakan pola asuh orang tua tersangka dengan biadab tega menyiksa korban berulang kali. Aduh, saya masih ini. Tadi yang akan lihat adegan apa aja, Kang? Adegan yang biadab. Kasih tahu ke bapaknya, kasih tahu. Dikasih makan apa anaknya gitu sampai melakukan bisa kayak gini. Tapi mungkin yang akan lihat yang terkejam seperti apa, Kang? Yang paling enteng itu ya, yang paling itu helm ke kepala saya sampai. Itu paling enteng, Kang. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang juga menyaksikan jalannya rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan menyatakan kesiapan untuk memberikan layanan psikologis pada korban juga pendampingan. Namun pendampingan belum dapat dilakukan dalam waktu dekat mengingat kondisi korban masih difokuskan pada pemulihan fisik.
LPSK akan memberikan dukungan, diantaranya beberapa layanan psikologis misalnya, untuk membantu korban mengungkap kekerasan berbasis gender yang sudah dialaminya. Saat ini kami belum melakukan assessment karena medis sedang fokus pada pemulihan secara kesehatan fisik ya. Usai menggelar rekonstruksi dengan tersangka Taufik Hidayat Kamis kemarin, Polda Jabar kembali melakukan gelar perkara secara tertutup. Sementara itu, korban penyekapan dan penganiayaan Yuvita Tri Rezeki hingga kini masih dalam perawatan intensif di ruangan khusus dengan pengawasan tim medis Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisi korban menunjukkan perkembangan positif menjelang persiapan serangkaian tindakan operasi rekonstruksi. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Seorang pria kritis usai diduga menjadi korban penganiayaan di dalam kamar kos di Sumedang, Jawa Barat. Lutfi Rofil Hafid diduga menjadi korban penganiayaan di dalam kamar kos di kawasan Karapiak, Desa Mekarjaya, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Akibat kejadian tersebut, korban yang mengalami luka di bagian kepala diduga akibat dipukul menggunakan botol minuman keras langsung dibawa warga sekitar ke instalasi gawat darurat RSUD Umar Wirahadi Kusumah, Sumedang dalam kondisi yang tidak sadarkan diri. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung menggelar olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti. Selain mengamankan barang bukti, penyidik juga telah meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk tetangga dan pemilik tempat kos. Pelaku yang sudah diketahui identitasnya diduga melarikan diri usai kejadian dan masih dalam pengejaran polisi. Seorang gadis belia ditemukan tewas di dalam rumahnya di Lumajang, Jawa Timur. Warga desa Kalipenggung, Kecamatan Randuagung, Lumajang digemparkan dengan penemuan jasad Merinda Tri Agustin, 19 tahun, di dalam kamar tidurnya. Korban pertama kali ditemukan oleh tetangganya setelah dihubungi melalui sambungan telepon oleh pacar korban karena korban sulit dihubungi. Pihak keluarga mengaku tidak mengetahui penyebab kematian korban yang ditemukan dalam kondisi tangan terikat dan ditemukan luka sayat juga luka lebam. Polisi yang datang ke lokasi kejadian ini langsung menggelar olah TKP. Usai olah TKP, jasad korban pun dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto untuk dilakukan otopsi guna proses penyelidikan lebih lanjut dan untuk mengetahui penyebab kematian ini. Kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan. Dan saya Windy Welitoria pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.